الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Ya sabar, Mak. Di sini kan ada banyak kerjaan. Ngurus warga 24 jam, ditambah kuliah. Ya nantilah kalau misalnya Arya udah libur, pengurus lain gak mudik juga. Ya, sabar. Arya kalau kesana juga mau bawa apa? Gaji RT 2.500.000 kemarin kan buat ngecor. Masih ngutang sama warga. Sabar ya, Mak, biar bawa oleh-oleh Arya dari Jakarta. Ya nanti kalau misalnya Arya ada libur di akhir-akhir Kenapa nih? Panjang amat ceritanya. Ya, nanti dulu ya, Mak, nanti Arya ini telepon lagi. Nggak panjang banget ceritanya, serius bener. Jadi gini, Om. Biasa orang tua pulang. Tapi kan saya sebagai RT nggak bisa pulang gitu aja. Warga saya gimana? Nah ini kan buat silaturahmi ke orang tua, itu lebih utama dari apapun juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Lagi rame ini, kadang mulut yang lagi rame ini mesti disumbat donat itu. Mantap, Masya Allah. Ceritanya nih, apa cerita? Luar biasa nih dikasih donat nih. Jadi begini, Pak Ustadz, namanya orang tua kan kangen sama anaknya. Iya. Sedangkan di sini kan saya punya tanggung jawab sama warga. Pak RT Jadi nggak bisa ninggalin warga. Apalagi mau Idul Fitri. Nah, Terus? gimana saya sebagai anak, Pak Ustadz? Sedangkan saya di warga aja harus ada tanggung jawab untuk Oke. jaga warga. Dinginkan hati Pak RT dengan teh dan donat. Ya. Jadi jangan menyangka bahwa membaktikan diri pada orang tua itu duduk bersimpuh. Jadi jelaskan ke orang tua, ini loh Ma, saya ngurus warga ini adalah hasil didikan Mama. Besarkan hati dia, sehingga dia tidak merasa. Cuman memang orang tua ini selalu memikirkan melihat anaknya itu masih kecil. Padahal ini memang masih kecil, Pak RT. RT Gen Z ini. RT Gen Z. Aku ini mah RT Gen Z terhebat di Indonesia. Betul. Ini didikan mama. Mama yang mengandung aku 9 bulan 10 hari, melahirkan aku, membesarkan aku. Aku sudah jadi RT, mah. Langsung dia bilang, udahlah nggak usah pulang-pulang. Idul Fitri, Idul Adha, urus warga terus. Kamu pilih RT atau warga atau mama? Gitu. Jangan. Kalau gitu. Jadi jelaskan. Nah, Tapi, insya Allah. Begini, Pak Ustadz, Ya. bener nggak sih kalau silaturahmi itu bisa menambah rezeki? Man ahabba yubsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dia ngomong Nabi. Saya nggak percaya kalau silaturahim nambah rezeki. Nih bisa dapat rebusan, pisang, donat, buah. Iya karena silaturahim. Gorengan yang nggak ada, Pak Ustadz. Insya Allah nyusul. Ini kan silaturahim. Iya, betul. Jadi kalau ada di sini yang bilang saya nggak percaya, ya saya bawa masuk lagi nih. Artinya ini kan ada silaturahim. Nah jadi silaturahim. Pak RT juga bisa menang pemilihan RT itu karena silaturahim. Orang milih itu kan tandanya warga sekitar itu hatinya sudah tersentuh oleh Pak RT. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Maka dia akan jadi Nyoblos di hari H. di hari H. Iya. Nah itu jadi insya Allah silaturahim Pak RT dengan orang tua, sabarkan, tenangkan masyarakat juga. Nanti sampai masanya ketemu insya Allah. Tenangkan insya Allah. Begini, Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau saya kan ini sebagai RT muda, Pak Ustadz. Tapi kan warga ini kan banyak nih sesepuh-sesepuh yang lebih tua dari saya. Itu kurang menghargai saya. Apakah silaturahminya kurang dari saya atau mereka yang menganggap saya masih kecil? Orang tua ini Pak RT, dia ingin dihormati, dimuliakan, disanjung tinggi. Jadi Pak RT di depan mereka, dia bilang saya ini pelayan bapak-bapak. Jadi Pak RT jangan di depan mereka, saya ini adalah RT terpilih. Kalian patuh dengan saya. Oh nggak bisa begitu komunikasinya. Pak RT mengatakan, saya ini secara umur sebaya dengan anak-anak bapak. Saya ini sebagai orang yang dipilih untuk menjadi pelayan masyarakat. Untuk nolong kita semua. Maka dengan itu mohon bimbingan dari bapak-bapak, sesepuh, tokoh masyarakat. Insya Allah, karena ketika mereka ingat waktu Nabi Muhammad SAW sampai ke Makkah,
Apa kata Nabi? Padahal musuh bebuyutan yang mau merangi Nabi. Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Abu Sufyan pemimpin Quraisy. Dia ingin kehormatan, harkat martabat, harga diri. Nabi angkat dia. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan akhirnya kembali ke jalan Allah. Nah, jadi memang mudah-mudahan ini bapak-bapak ini kembali ke jalan Allah, Pak RT. Baik, Pak Ustadz tadi kalau pakai dalil yang tadi bahwa keutamaan dari bersilaturahmi memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Nah, secara logikanya seperti apa, Pak Ustadz? Kok bisa tiba-tiba isi dompet bertambah, jatah usia kita ditambah karena kita sering kumpul dengan banyak orang gitu? Iya, saya kasih simpel sederhana aja. Kalau kita nggak ngumpul silaturahim, ini nggak keluar. Artinya silaturahim keluar. Lalu kemudian umur. Umur kan sudah ditetapkan Allah. Kok bisa nambah? Jawabannya dua. Yang pertama, bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengotak-atik. Kan tulisan punya dia. Yamhullahu ma yasha, Allah kuasa untuk menghapus. Wa yusbit, Allah juga kuasa untuk menetapkan. Wa indahu ummul kitab. Ummul kitab, lauhul mahfuz itu punya dia. Ya terserah dia. Allah itu fa'alul lima yurid. Dia berbuat sekehendaknya. Jadi ketika dia lihat orang ini silaturahim, bermanfaat untuk umat dan bangsa, besar kemanfaatannya, ya tambah. Tapi ada makna kedua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Kata beliau, umurnya nggak bertambah, nilainya bertambah. Keberkahan usianya. Keberkahan usia. Jadi botol yang 600 ml nggak bisa ditambah, tapi nilainya bertambah. Kalau air putih 5.000, tapi kalau madu 50.000. Tergantung madu apa. Itu Pak RT. Nah, jadi nilainya. Jadi dengan silaturahim, orang yang silaturahim, orang yang nggak silaturahim di rumah kantor ngopi mati. Tapi orang yang silaturahim, maka nilai kualitas hidupnya itu bertambah. Oh gitu, Pak. Jadi Pak RT memang muda, tapi nilainya Bisa lebih dari orang. Berapa banyak orang yang udah hampir umur 40-50 nggak pernah jadi RT. Nah, tapi mana yang harus diutamakan ketika tadi silaturahmi dengan orang tua, yang kan kita anggap derajatnya lebih tinggi nih, atau itu tadi silaturahmi dengan warga yang hari-harian juga ketemu, Tat. Ini kan kangen nih ibunya nih. Pak RT di hari-hari Ramadan mendekati Idul Fitri, urusan masyarakat ini perlu diurus. Ini juga amal soleh. Amal solehnya anak, ibunya dapat. Nanti setelah ini selesai, kan ada liburnya RT. Presiden aja liburnya, masa RT nggak ada libur? Nah, RT waktu libur dia tetap pulang. Ini kan masalah menenangkan orang tua. Ini kadang Pak RT muda ini kalau menenangkan calon pasangan bisa. Jago. Menenangkan orang tua, menenangkan masyarakat aja bisa. Betul. Sebetulnya Pak RT lagi nguji kita aja. Mungkin Mas ada yang mau ditanya, Mas? Gini, Ustaz, kan kalau bulan Ramadan tuh biasanya kita bukber tuh sama teman-teman kan udah lama nggak ketemu gitu. Betul. Nah, sementara yang dekat-dekat atau mungkin ya saudara lah gitu, jarang tuh bukber gitu. Jadi gimana nih hukumnya, Ustaz, gitu untuk itu? Silaturahmi mana yang lebih Silaturahmi utama? mana gitu? Apakah dengan teman yang udah lama nggak ketemu? Ya kan setahun sekali biasanya ramenya. Gitu. Silatu menempelkan, menghubungkan, mengeratkan, merekatkan. Rahim, kantong janin dalam perut perempuan. Itu namanya rahim. Jadi yang disebut silaturahim, misalnya Bang Oho punya saudara kandung, anak Bang Oho dengan anak saudara sepupu, mereka ini disebut silaturahim. Karena dulu rahimnya satu, rahim mbahnya, rahim neneknya. Sekarang nyatu. Adapun dengan teman kongko itu bukan silaturahim, itu namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Jadi dua-duanya kita jaga, antara sepupu, saudara yang ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, namanya silaturahim. Antara teman-teman kongko, antara satu sekolah, alma mater, lingkungan, namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau mau buat bukber, ya bukber keluarga sekali, bukber teman-teman sekali. Oh, kesempatannya cuma sekali, ya gabung sekali. Nah, jadi sehingga dua-duanya dapat.